Apa akhir-akhir ini kalian lagi banyak pikiran, lagi susah move on, atau lagi sedang berusaha menerima sesuatu yang tidak berjalan dengan sesuai harapanmu? Kalau kamu pernah berada di titik ini, di mana seseorang yang kamu sayangi mulai menjauh, dan saat itu juga ada dorongan buat kamu untuk mengejarnya. Rasanya ingin kirim pesan, ingin menjelaskan semuanya untuk sekali lagi, ingin meyakinkan dia kalau hubungan ini masih bisa dijalani dan patut untuk diperbaiki. Bahkan mungkin ada bagian dari diri kalian yang berpikir, kalau kalian lebih keras berusaha, mungkin dia akan berubah pikiran. Kalau pernah ngalamin di posisi ini, kamu gak sendirian, karena hampir semua orang pernah ada di posisi ini. Jujur, ini juga pernah aku alamin sendiri. Tapi coba deh kalian pikirin kembali, ketika kamu harus memohon supaya seseorang tetap memilihmu, yang jadi pertanyaannya adalah, sebenarnya apa yang sedang kamu perjuangkan? Jadi gini, karena semakin kalian memikirkan hal itu, maka kalian nantinya juga akan sadar bahwa kalian bukan sedang memperjuangkan cinta, melainkan sedang berusaha menghindari kehilangan. Dan dua hal itu berbeda, antara takut kehilangan dan memperjuangkan cinta. Saat hubungan mulai runtuh, biasanya ada semacam tekanan yang tak terlihat, seolah-olah langkah berikutnya yang harus kamu ambil adalah mengejarnya dengan tujuan ingin menunjukkan betapa besar perasaanmu, ingin membuktikan bahwa kamu peduli dan kamu berjuang sekuat tenaga. Padahal pertanyaannya bukan apakah kamu peduli atau enggak. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah dengan memohon itu benar-benar bisa membuat seseorang tulus menginginkanmu? Tentu jawabannya enggak kan? Memang, mungkin itu kenyataan yang pahit. Karena kalau perasaan seseorang itu bisa berubah, kamu gak bisa mengubahnya hanya dengan kata-kata yang lebih panjang atau usaha yang lebih keras. Perasaan seseorang gak bekerja seperti itu. Coba bayangin, posisi orang yang kamu kejar itu ada di posisimu. Ketika ada seseorang yang terus memaksa dirinya untuk mendapatkan perhatianmu, apakah itu membuatmu semakin tertarik atau justru membuatmu merasa terbebani? Mungkin jawabannya kalian bisa jawab sendiri dengan spontan, dan kamu bisa tulis di kolom komentar. Sekarang kita lanjutin. Ketertarikan yang tulus tidak dan gak akan lahir dari tekanan. Ketertarikan lahir dari pilihan. Karena seseorang ketika memilih berada di dekatmu, yang dia ingin bukan karena dia merasa kasihan. Dan disinilah banyak orang yang terjebak di situasi dan posisi seperti ini. Mereka berpikir kalau memohon cukup lama, hasilnya akan berubah. Padahal meskipun seseorang akhirnya mau bertahan setelah kamu terus-menerus mengejarnya dan memohon agar dia tetap tinggal, seringkali yang bertahan bukan perasaannya. Yang bertahan adalah rasa nggak enaknya. Dan hubungan yang dibangun di atas rasa nggak enak biasanya nggak bertahan lama. Tapi menurutku ada hal yang lebih penting untuk dibahas daripada itu, yaitu apa yang terjadi pada dirimu sendiri ketika kamu terus memohon. Karena setiap kali kamu mengejar seseorang yang terus menjauh, tanpa sadar kamu mulai mengirim pesan tertentu pada diri kamu sendiri. Pesan bahwa nilai dirimu bergantung pada keputusan orang lain. Pesan bahwa kamu harus bekerja keras hanya untuk mendapatkan penghargaan yang seharusnya diberikan secara tulus, bukan karena paksaan atau tekanan. Coba renungin ini. Berapa banyak orang yang kehilangan dirinya sendiri hanya takut kehilangan orang lain. Terkadang kita begitu fokus untuk mempertahankan seseorang sampai lupa akan mempertahankan harga diri kita sendiri. Padahal hubungan itu bisa berakhir, bisa berubah, dan bisa memudar. Tapi rasa hormat terhadap diri sendiri adalah sesuatu yang harus tetap ada setelah semuanya selesai. Dan menjaga harga diri bukan berarti bersikap dingin. Ini yang sering disalahpahami oleh banyak orang. Menjaga harga diri bukan berarti berpura-pura kuat, bukan berarti gak sedih,
Dan bukan berarti nggak boleh menangis. Kamu boleh tetap kecewa, tetap merasa kehilangan, dan tetap boleh mengakui bahwa semua itu menyakitkan. Kalau yang tidak perlu itu seperti merendahkan dirimu sendiri demi membuat seseorang untuk bertahan. Karena ada perbedaan besar antara mencintai seseorang dan kehilangan martabatmu demi seseorang. Nah, ada satu jebakan lagi yang menarik. Kadang orang berhenti mengejar, tapi alasannya masih salah. Akan menghubunginya lagi supaya dia kangen. Kelihatannya bijak, ya, tapi coba lihat lebih dalam. Kalau tujuan utamanya masih supaya dia kembali, berarti fokusmu masih tetap ke dia, masih berharap, masih menunggu, dan masih menggantungkan kebahagiaanmu pada reaksinya. Padahal inti dari semua ini bukan membuat dia mengejarmu. Intinya adalah membangun dirimu kembali. Coba bayangkan satu pertanyaan yang sederhana. Kalau kamu tahu dia pasti nggak akan pernah kembali, apakah kamu masih memilih menjaga harga dirimu? Kalau jawabannya iya, berarti kamu mulai memahami sesuatu yang penting. Kalau harga dirimu bukan alat untuk mendapatkan hasil tertentu. Harga dirimu adalah bagian dari siapa dirimu. Dan ketika kamu mulai melihat semuanya dengan seperti itu, energi yang tadinya habis untuk mengejar perlahan kembali. Kamu mulai fokus pada hidupmu sendiri, mulai memperhatikan kesehatanmu, mulai kembali ke tujuan yang sempat terlupakan, dan mulai membangun rutinitas yang lebih baik. Mulai menemukan lagi versi dirimu yang sempat hilang di tengah hubungan itu. Dan menurutku itulah comeback yang sebenarnya. Bukan ketika dia kembali, bukan ketika dia menyesal, bahkan bukan ketika dia menghubungimu, tapi ketika kamu bisa bangun di pagi hari dan merasa utuh meskipun dia sudah enggak ada bersamamu. Karena pada akhirnya kemenangan terbesar bukan mendapatkan seseorang kembali. Kemenangan terbesar adalah mendapatkan kembali dirimu sendiri. Jadi, kalau hari ini kamu sedang menahan diri untuk enggak mengirim pesan, sedang berusaha menerima kenyataan, atau sedang belajar melepaskan seseorang yang memilih pergi, ingat satu hal, kamu enggak perlu memohon supaya dihargai. Kamu enggak perlu mengemis untuk dicintai, dan kamu enggak perlu kehilangan martabatmu hanya untuk mempertahankan seseorang yang jelas-jelas sudah meninggalkanmu. Karena orang yang benar-benar ingin ada di hidupmu itu nggak perlu dipaksa untuk melihat nilai dirimu. Dan orang yang tepat nggak membutuhkan permohonan agar tetap tinggal bersamamu. Jaga harga dirimu, tetap tenang, fokus pada hidupmu sendiri. Karena setelah semua rasa sakit itu berlalu, yang akan menemani setiap harimu bukanlah dia, tapi dirimu sendiri. Dan hubungan terbaik yang bisa kamu bangun setelah kehilangan seseorang adalah hubungan yang lebih sehat dengan dirimu sendiri. Kalau kamu bisa melakukan itu, apapun yang terjadi setelahnya, kamu nggak benar-benar kalah. Karena kamu berhasil mempertahankan satu hal, harga dirimu dan dirimu sendiri. Jika Anda menghargai konten kami, silakan subscribe dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan dengan video berikutnya. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video berikutnya.